Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak ibu yang soleh-solehah? Ya, kita akan memasuki subtema 3, yaitu tumbuhan di sekitarku. Teman-teman, Miss sebelumnya mau tanya nih, sebelum kita masuk ke materi. Kira-kira ada tanaman apa saja yang tumbuh di sekitarmu? Ada pepohonan apa coba di luar rumah kalian atau di halaman rumah kalian? Lalu ada tanaman apa saja? Coba ya, sebutkan 2 tanaman yang ada di sekitar rumahmu ya. Oke, baik. Di sini kita akan belajar tentang tadi tanaman di sekitar. Nah, sebelumnya coba perhatikan dulu ya bacaan yang ada di bukumu. Sekarang kalian perhatikan lalu kalian baca ya. Di situ di pembelajaran 1 di halaman 57. Yuk kalian baca teman-teman. Oke, sudah teman-teman? Ya, cerita tadi bercerita tentang apa? Ya, bercerita tentang halaman rumah Nina yang luas. Ada banyak tumbuhannya, ada banyak pohon. Nah, di situ ada teman-teman Nina juga yang bermain di halaman rumah Nina. Oke, teman-teman. Sini Miss mau tanya nih. Dari cerita yang tadi, ada berapa tanda titik yang kamu temukan? Berapa? Ada 7, betul sekali teman-teman. Di situ ada 7. Jadi tanda titik itu adalah tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Nah, di sini adalah ada cerita kalimat berita. Nah, kalimat berita itu kalimat yang berisikan informasi atau kejadian. Nah, teman-teman di sini jadi tanda titik ini digunakan di akhir kalimat untuk mengakhiri sebuah kalimat ya. Jadi saat kalian ingin membuat sebuah cerita, jangan lupa saat sudah selesai menceritakannya diakhiri dengan tanda titik di belakang kalimat. Oke, ingat-ingat ya, tanda titik adanya di belakang kalimat, bukan di depan kalimat. Oke, sekarang dibuka lagi ya bukunya halaman 58. Di halaman 58 di situ kalian diminta untuk menuliskan tanda titik yang benar di sebuah cerita tersebut. Nah, di sini diminta juga untuk menuliskan huruf bersambung, huruf tegak bersambung. Tidak usah ya teman-teman ya. Kalian Miss mau tahu, kalian menuliskan tanda titiknya saja. Oke, selamat mengerjakan. Lalu, jika sudah, kalian lihat lagi, perhatikan, ayo kita mengamati halaman 59. Di situ pohon jambu Nina sudah berbuah. Ibu dan Nina mengumpulkan jambu ke dalam keranjang. Ibu ingin membagikan jambu kepada tetangga sekitar. Ibu memasukkan jambu ke dalam kantong-kantong. Nah, di sini Nina membawakan 2 kantong jambu teman-teman untuk diberikan kepada tetangga sebelah rumahnya. 1 kantong jambu itu isinya 10 hektogram. Jadi berapa kalau hektogram itu biasa disebut di Indonesia? Apa sih teman-teman? Ya, sama dengan 10 ons. Nah, coba diingat lagi. Kita sudah pernah belajar ini tentang hektogram, kilogram, saat kemarin matematika sudah dijelaskan juga oleh Mr. G ya teman-teman ya dalam videonya. Di situ ada satuan berat, yaitu kita bisa menghitungnya dengan menggunakan tangga satuan berat ya. Nah, biasa juga disebut hektogram itu dengan ons ya. Jadi di sini ada 10 ons, tadi kantong pertama, lalu kantong kedua ada 10 ons lagi. Nah, jika ditambahkan, dijumlahkan ada 20 ons ya. Jadi, jika kita ditanyakan berapa beratnya, yaitu yang ditanyakan kilogram, jadi di situ dirubah dari 20 hektogram dirubah menjadi kilogram, kira-kira berapa? Coba dihitungnya menggunakan tangga teman-teman. Ya, di situ ada 2 kilogram. Nah, yuk sekarang coba kalian tentukan lagi berapa kilogram nih. Sini ada 3 kantong yang beratnya 10 hektogram atau 10 ons. Nah, kalau diganti ke kilogram kira-kira berapa teman-teman? Dihitung dulu ya seperti contoh di atas, yaitu dijumlahkan lalu baru kalian pindahkan dari ons ke kilogram. Oke, sampai di sini Pak. Oke, lanjut sekarang pembelajaran 1. Kalian sudah paham teman-teman? Ya, jika sudah paham, sekarang dibuka lanjutnya halaman 62. Di situ ada gambar Tony yang sedang berbicara dengan Bu Guru. Kira-kira ngapain ya teman-teman ya? Yuk kita baca dulu ya. Hari ini Tony lupa membawa bekal. Tony merasa lapar. Pada jam istirahat, Tony keluar gerbang. Ia ingin membeli jajanan di luar sekolah. Ibu guru menegur Tony karena mengingatkan Tony tentang aturan pada jam istirahat. Siswa tidak diperbolehkan keluar wilayah sekolah.
Oke, jadi di sekolah Tony itu ada peraturannya teman-teman. Saat jam istirahat, anak-anak, siswa-siswi tidak diperbolehkan untuk keluar wilayah sekolah. Jadi di dalam hanya makan bekal jika ingin jajan saat pulang sekolah. Nah, kira-kira Miss mau tanya nih, apakah kalian masih ingat di sekolah ada peraturan ketika jam istirahat tidak? Ya, ayo coba dijawab ya teman-teman. Jika ada, apa saja nih aturan-aturan yang dilakukan ketika jam istirahat di sekolah? Oke, dijawab di kolom komentar YouTube ya teman-teman. Kalian juga bisa menuliskannya di tabel di buku kalian. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita buka lagi ke halaman 64. Di sini ada bermain peran nih. Kira-kira siapa yang mau bermain peran? Kalian bisa memeragakannya di rumah bersama orang tua kalian atau kakak atau adik kalian. Yuk, di sini kita lihat siapa yang bisa menjadi Deli, Nina, dan Lani. Nih, Deli berbicara nih. Lihat teman-teman, bunga mawar di halaman sudah mekar. Wah, kamu betul Del, indah sekali ya. Senang sekali melihatnya, tanaman yang kita rawat akhirnya berbunga. Kita jadi bersemangat merawatnya terus ya teman-teman. Iya benar, lihat tanaman melati itu, kuncupnya sudah banyak sekali. Sebentar lagi bunga melati juga akan mekar. Wah, tidak sabar rasanya melihat bunga itu mekar. Nah, di sini mereka bercerita tentang tumbuhan yang ada di sekitar sekolah mereka yang mereka tanam, mereka rawat. Nah, cara merawat tumbuhan itu kalian harus teliti ya, harus bisa disirami ya, jangan tidak disirami tumbuhannya. Lalu kalian juga harus mengganti pupuk tanamannya supaya bunganya tidak layu, supaya bunganya bisa mekar. Oke, sekarang siapa yang punya cerita sama seperti Deli, Nina, dan Lani? Siapa yang suka bercocok tanam di rumah, yang suka merawat tanaman nih? Coba ya ceritakan di kolom komentar YouTube. Baik, jika sudah kalian bisa buka lagi halaman 66 ya. Di situ ada teks bacaan tentang bercocok tanam. Yuk kalian baca di buku kalian dengan saksama. Sudah dibaca teman-teman? Ya, di situ kelas Nina belajar bercocok tanam. Setiap anak menanam satu bibit tanaman. Nah, kira-kira kita sudah pernah belajar ini ya di sekolah? Ya, betul teman-teman. Nina, Deli, dan Lani akan menanam bibit bawang putih. Bibit ditanam di kebun sekolah. Tempat menanam sudah disediakan. Menanam tanaman ada aturannya nih. Mula-mula pertama kalian menggunakan pupuk, dimasukkan ke dalam lubang dulu. Setelah itu, bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang. Nah, selain kalian bisa menggunakan langsung tanah, kalian juga bisa menggunakan media, yaitu pot ya. Biasanya ada kan? Kita waktu kelas 1 pernah ya melakukan ini teman-teman. Nah, setelah itu bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang atau ke dalam pot yang ada tanahnya tadi. Nah, lubang ditutup dengan tanah. Nah, tanaman lalu disiram secukupnya. Selesai bercocok tanam, semua siswa mencuci tangan. Ya, di situ ada kalimat tentang bercocok tanam. Nah, teman-teman di sini kalian kira-kira menemukan huruf besar tidak? Ya, kalian menemukan huruf besar ya, yaitu di awal kalimat ya, dan di nama orang ya. Huruf besar itu bisa kalian tulis. Kemarin ada 3 tuh syaratnya pernah Miss bilang, yaitu di awal kalimat, saat nama orang, dan saat hari atau tanggal. Nah, kalian juga menemukan apa di bacaan tersebut? Ya, menemukan tanda titik. Di situ tanda titiknya di akhir kalimat. Betul teman-teman, kalian pasti bisa ya menyelesaikan ini. Oke.
Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan hari Jumat lagi ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.